Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam wa hadana ila sabilis salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin pemirsa channel YouTube Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Shaimin Shaimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita telah masuk kepada bulan Ramadan, yang salah satu sebutan bulan Ramadan adalah As-Syahrul Quran. Syahrul Quran, kenapa disebut dengan Syahrul Quran? Karena di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bahwa Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, yang menjadi petunjuk bagi manusia dan menjadi penjelas, pembeda di antara hak dan yang batil. Nah, selain itu, di bulan ini disunahkan kita untuk senantiasa membaca, mempelajari, dan menderas Al-Quran. Kita sudah sering di masyarakat kita sudah sangat familiar dengan istilah tadarus Ramadan. Di mana-mana, di musola-musola, di rumah, banyak sekali orang-orang yang membaca Al-Quran. Semoga ini terus. Kenapa? Karena ini memang perintah Allah, perintah Rasulullah. Katakan di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan minal kitab min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah," bahwasanya barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka dia mendapatkan pahala satu kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan sampai 10 kali. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu pahalanya bukan per Al-Quran yang dia baca, bukan per suratnya, tapi dikatakan oleh Rasulullah pahalanya itu per huruf. La aqulu alif lam mim harfun. Rasulullah mengatakan bukan maksudnya satu alif lam mim itu satu huruf, bukan, tapi alifun harfun. Alif saja, baru baca alif saja, itu sudah dihitung satu huruf. Berarti baru membaca alif saja pahalanya sudah 10 kebaikan. Kalau orang baca alif lam mim, baru baca alif lam mim, itu sudah 3 huruf. 3 huruf kalikan 10, 10, 10. Nah, berarti sudah 30 kebaikan. Bayangkan kita dari pagi, misalkan pagi ini kita hitung berapa kebaikan yang sudah kita lakukan. Nyapu rumah mungkin kebaikan, dapat baru pahala 1. Di jalan ada duri di jalanan, kita ambil, kita sisihkan supaya orang lain tidak terkena itu duri, pahala lagi baru 2. Ada orang tersesat, kita beritahu jalannya supaya ia tidak sesat, baru 3 kebaikan. Kita apalagi bertemu anak kecil gak bisa nyebrang, kita seberangkan dia, baru 3. Tapi kalau kita dengan membaca Al-Quran, subhanallah,
baru membaca Bismillahirrahmanirrahim. Udah berapa huruf? Hitung saja. Ba, sin, mim, udah 3. Bismillah, Allahnya udah berapa? 3 lagi. Nah, itu kalikan saja. Maka setiap hurufnya sekali lagi diberi pahala seperti 10 kebaikan. Wakila, dan ada yang mengatakan ini di bulan biasa. Wafi Ramadan, di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan dilipat gandakan lagi sampai 70 kali per hurufnya. Subhanallah. Maka pahala membaca Al-Quran di bulan Ramadan luar biasa. Maka dari itu orang-orang berlomba-lomba untuk banyak menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Dan ini sunnah Rasulullah. Bahkan Rasulullah sendiri di bulan Ramadan senantiasa dia setoran hafalannya kepada malaikat Jibril, datang untuk melihat setoran Nabi Muhammad, bagaimana hafidnya, bagaimana bacaan pada bulan Ramadan. Nah, inilah maka di bulan Ramadan kita harus banyak-banyak untuk membaca Al-Quran, karena itu mengikuti Rasulullah dan juga sunnahnya di bulan Ramadan. Pahalanya begitu banyak. Tapi menjadi pertanyaan juga, apakah kita kemudian membaca asal membaca saja? Padahal tadi dikatakan di dalam ayat yang awal tadi bahwa Al-Quran itu adalah hudal linnas. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia. Petunjuk itu baru bisa menjadi petunjuk kalau kita tahu maknanya. Kalau kita mengerti apa isinya dalam Al-Quran. Seandainya kita tidak tahu apa isinya Al-Quran, tentu Al-Quran itu tidak akan bisa kita jadikan petunjuk. Bagaimana kita menjadikan petunjuk sedangkan petunjuknya sendiri kita tidak paham? Nah, maka dari itu kita harus tahu. Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, inni taraktu fikum amrayn, aku meninggalkan kepadamu 2 hal. Lan tadillu abada, kamu tidak akan tersesat selamanya, kata Rasulullah. In tamassaktum bihima, kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnat Rasul. Kata Rasulullah demikian, bahwa aku meninggalkan 2 hal yang kamu tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Al-Quran dan hadis, kita pegang keduanya, kita ikuti apa yang ada di dalamnya. Jadi jangan asal saja berdagang, kita bekerja, ngurus anak, semuanya ada panduannya. Berdagang jangan asal berdagang saja, bekerja jangan asal bekerja saja. Tapi semua kita lihat bagaimana panduannya di dalam Al-Quran, bagaimana panduannya di dalam hadis. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita harus tahu bagaimana isinya Al-Quran hadis. Maka mau nggak mau, tingkatan selanjutnya dari membaca Al-Quran jangan cuma membunyikan saja, tapi mari belajar untuk mengetahui isinya, belajar untuk tahu. Wajib hukumnya itu, orang tolabul ilmi itu hukumnya wajib. Terus bagaimana kalau kita nggak tahu, umur sudah sekian, kalau mau belajar lagi nggak mungkin. Ikuti kata para ulama, hadiri majelis-majelis taklim, hadiri pengajian. Di sana kita akan ditunjukkan oleh para guru, di sana kita akan ditunjukkan para kiai, para ustadz tentang isi dalam Al-Quran. Jadi ramaikan pengajian, perlu setiap minggu, nggak perlu setiap hari kalau perlu. Jadi jangan ikuti yang mengatakan bahwa buat apa itu pengajian ibu-ibu. Salah. Yang benar ikuti pengajian. Kenapa? Karena dengan pengajian itulah hidup kita akan tertata. Kenapa di dalam pengajian itulah para ustadz, para guru menerangkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan itulah panduan kita untuk hidup. Orang yang menjalani hidup dengan Al-Quran, dengan orang yang tidak menjalani hidup dengan Al-Quran, tentu berbeda. Berkahnya berbeda. Pedagang A, dia berdagang, asal berdagang saja. Nggak peduli itu duit halal, haram. Nggak peduli belinya ini dari siapa, bagaimana caranya. Pokoknya berdagang, nggak peduli menzolimi orang lain. Tapi
kalau berdagang dengan panduan Al-Quran, dia akan tahu, oh ini tidak boleh, oh ini termasuk menipu orang, oh berdagang yang busuk-busuk taruh di dalam, yang kemudian yang bagus-bagus taruh di luar. Ketika ada orang beli, diambilnya dia yang busuk, kemudian ditaruh di dalam bungkusnya. Orang yang nggak tahu mungkin, orang yang nggak saat itu nggak tahu, tapi setelah dibuka di rumah dia kecewa. Cara berdagang yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis, maka berkahnya akan hilang. Apa ketika berkah hilang? Nah, naudzubillah, duit yang dihasilkan dari berdagang yang tidak jujur, maka ketika dibawa ke rumah menjadi seolah-olah duit yang haram. Duit yang haram itu ibarat air comberan yang kita bawa pulang ke rumah. Itu ibarat kotoran yang kita bawa ke rumah. Di rumah mungkin kita punya banyak rezeki yang halal, tapi ketika sudah dicampur dengan rezeki tadi yang haram, menjadi kotor semuanya. Contohnya seperti kita punya segelas air susu. Segelas air susu itu enak, segelas air susu itu segar, tapi kita ambil sedikit kotoran ayam, kita masukkan ke dalam segelas air, kita aduk. Adakah yang mau meminum itu susu? Tentu tidak ada. Kenapa? Jijik semuanya, karena semua menjadi tercampuri kekotorannya. Itu orang yang berdagang tidak berlandaskan kepada ajaran Allah, maka semuanya menjadi kotor. Orang bekerja tidak berlandaskan kepada aturan yang diberikan oleh Allah, maka itu juga akan menjadi tidak terarah, halal haram sikat saja, nggak peduli ini duit apa, nggak tahu, pokoknya bawa pulang. Dibawa pulang menjadi kotor itu rumah. Diberikan makan kepada anak istrinya, anak yang menjadi membantah, istri menjadi tukang selingkuh, menjadi orang yang kalau dibilangin oleh suaminya nantang, tidak taat lagi. Nah, akhirnya keluarga menjadi seperti neraka. Naudzubillah. Bagaimana sekali lagi kita tahu semuanya? Karena kita membaca Al-Quran, tahu artinya. Kalau tidak tahu, sekali lagi datangi pengajian, datangi ustadz, datangi kiai, ikut majelisnya agar supaya kita tahu. Nah, bagaimana dong ustadz kalau demikian kita percuma ngaji, kita percuma tadarus. Setiap puasa kita menghatamkan sekian kali, setiap hari kita membaca Al-Quran, tapi kita tidak dapat, kita tidak tahu artinya, sehingga kita tidak tahu apa maksudnya di dalam Al-Quran itu. Berarti percuma saja kita baca. Entar dulu, nanti dulu. Kenapa? Karena ternyata pahala tadi, pahala setiap huruf 10 kebaikan dan dilipat gandakan sesuai dengan yang Allah mau, itu didapatkan oleh orang baik yang mengerti ataupun tidak mengerti, sehingga kita tetap mendapatkan fadilahnya walaupun tidak mengerti, walaupun tidak paham, walaupun kita tidak pernah belajar artinya. Maka tetaplah membaca Al-Quran. Ada sebuah kisah, ada seorang guru mengajarkan, ini guru di kampung, guru-guru ngaji di kampung itu kadang-kadang ya bisanya ngajar ngaji aja. Dia taunya dari dulu belajar pada kiainya dulu ya seperti itu, di surau-surau kecil, di musola, di langgar itu. Banyak guru-guru yang sudah tua, dia nggak ngerti kadang-kadang, tahu artinya juga nggak tahu, tapi dia mengajarkan. Nah, suatu ketika ada muridnya yang cerdas, ada muridnya yang pintar. Nah, muridnya ini ngelihat ustadznya rajin sekali baca Al-Qurannya, setiap puasa baca. Ditanya sama dia, Pak Kiai, Pak Ustadz, itu kalau baca Al-Quran begitu, banyak-banyak bacanya, apa gunanya kalau Pak Ustadz tidak paham? Nah, ustadznya tadi ketika ditanya oleh muridnya begitu, dia tidak menjawab, tapi langsung berkata pada muridnya, enak sini, di bawah tempat tidur saya ada satu keranjang kecil. Nah, keranjang kecil, kebetulan keranjangnya itu berlubang-lubang. Nah, kamu ambil sana. Nah,
keranjangnya kemudian diambil tuh, keranjang dia di bawah tempat tidur si Ustadz itu diambil. Ternyata itu keranjang kotor sekali. Si bawa, Ustadz ini keranjang, iya betul. Nah, ini kotor sekali. Terus kemudian Ustadznya bilang, nah coba sekarang kamu ambil air. Nah, udah diambil airnya, coba kamu isikan ke keranjang tadi airnya. Diisikan, segayung diisikan, 2 gayung diisikan, 3 gayung. Ada yang nyangkut nggak airnya? Oh ya nggak ada Ustaz, ini kan bocor. Terus saja, ayo coba lagi, diisikan lagi. Nah, ketika setelah lama diisikan, sebentar nak, lihat. Nah, tadi kamu bawa ini keranjang kotor. Iya Ustaz, tadi kotor sekali. Coba sekarang lihat. Oh iya, sekarang menjadi bersih sekali. Nah, Ustaz tadi kemudian bilang, nah itulah manfaatnya, fadilahnya kita seperti orang yang membaca Al-Quran tapi nggak paham artinya. Oke, air tadi yang disiramkan tidak ada yang nyangkut karena dia nggak paham artinya. Tapi kamu lihat fadilahnya, kamu lihat asarnya. Setelah banyak membaca Al-Quran tadi, setelah banyak disiram dengan air tadi, kamu lihat bagaimana. Ternyata keranjang itu sekarang menjadi bersih sekali. Itulah orang-orang yang membaca Al-Quran, walaupun dia tidak paham, walaupun dia tidak mengerti artinya, tapi bekasnya Al-Quran itu akan membekas di dalam jiwanya, di dalam hatinya, yang akhirnya fadilah karena membaca Al-Quran, jiwanya menjadi bersih, hatinya menjadi bersih. Itulah fadilahnya membaca Al-Quran, sehingga kesehariannya tetap diwarnai dengan ajaran-ajaran Quran, walaupun dia tidak paham 100%, walaupun dia tidak paham apa yang dia baca, tapi karena fadilahnya Al-Quran, maka hiasan itu tetap ada. Kesehariannya mau dia bermaksiat, maka dia akan ingat, ya Allah, tadi aku membaca perintah Allah, ya Allah, aku tadi membaca kalam Allah. Dia malu, dia seolah-olah sedang orang kalau membaca Al-Quran itu seperti berdialog dengan Allah. Dia malu kalau dia bermaksiat. Ketika ada hal-hal yang tidak baik, dia palingkan wajahnya. Kenapa dia malu? Karena dia sering membaca Al-Quran. Itulah fadilahnya. Oleh karena itu, mau kita faham Al-Quran, mau tidak faham Al-Quran, maka tetaplah membaca Al-Quran. Iqra'u, bacalah. Di dalam surat Al-Alaq dikatakan Iqra, bacalah. Dan yang kita baca tidak harus yang kita susah-susah. Iqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang kamu anggap mudah dari Al-Quran. Nah, baca surat-surat pendek kalau memang tidak hafal yang panjang. Baca juz amma, baca yang mana saja. Kalau sudah bisa semuanya, nah ini di bulan Ramadan ini, mari kita perbanyak menghatamkan Al-Quran. Insya Allah dengan demikian kita termasuk orang-orang yang ahlul Quran, yang nanti di akhirat dikatakan yang mendapatkan syafaat Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah, karena nanti Al-Quran di hari kiamat datang menjadi syafi'an, yang menolong kamu yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat gak ada yang bisa menolong. Orang yang membaca Al-Quran, dia akan ditolong oleh Al-Quran. Bahkan wakilah di dalam sebuah riwayat, ada orang yang mau dihisab, yang mau diazab di alam kubur. Ketika mau diazab oleh malaikat kubur, ketika mau diazab, ternyata dia hafal Al-Quran. Ketika nggak bisa lagi mau mengazab, bagaimana? Di dalamnya ada Al-Quran. Akhirnya dia tidak jadi diazab. Subhanallah. Maka itu, mari baca Al-Quran sebisanya, sekuatnya. Insya Allah nanti kita datang yaumul qiyamah menjadi ahlul Quran yang akan ditolong oleh Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ini menjadi ibrah bagi kita semua.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.